Selamat datang di channel ini. Mari kita bicarakan sesuatu yang cukup mencengangkan yang sedang terjadi sekarang. Pada dasarnya, Tiongkok sedang membalik naskah dunia dengan pergolakan teknologi besar-besaran ini. Maksudku, jika kita melihat kembali sejarah, setiap negara yang mengalami industrialisasi, seperti negara-negara di Eropa pada zaman eksplorasi, biasanya memulai dengan real estate. Itu selalu menjadi langkah awal. Mereka membangun infrastruktur, orang-orang pindah, aliran uang masuk, dan ekonomi pun terbentuk. Tapi Tiongkok, mereka melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Mereka menyingkronkan revolusi AI yang gila ini dengan transformasi ekonomi mereka. Rasanya seperti mereka sedang menulis ulang buku pedoman, sementara negara lain masih membolak-balik halaman yang lama. Beberapa hari yang lalu, beberapa sekolah dasar di Sichuan, Mong, memulai tahun ajaran dengan robot humanoid bernama Deep SIK yang mengajar anak-anak. Robot ini bisa bergerak, mengobrol dengan siswa secara real-time, dan bahkan memberikan wawasan tentang bagaimana menjadi diri sendiri, mirip dengan Neza di era AI. Neza adalah tokoh dalam mitologi Tiongkok yang keren. Di media sosial, orang-orang ramai membicarakan hal ini. Mereka takjub, mengatakan bahwa ini adalah masa depan pendidikan. Namun, para guru dan sekolah pun dengan cepat menanggapinya, tunggu, ini hanya demo teknologi yang menyenangkan. Guru tidak akan kemana-mana. Dan ya, mereka ada benarnya. Maksudku, robot ini memang canggih, tapi bisakah mereka benar-benar menggantikan sentuhan manusia? Aku tidak yakin tentang itu. Seorang CEO dari Unri Robotics, Wong Xingxing, mengatakan bahwa pada akhir tahun 2025, robot humanoid akan hadir di berbagai sektor, mulai dari layanan pelanggan hingga pabrik, dengan skala yang berkembang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Teknologi bergerak dengan kecepatan luar biasa, melampaui ekspektasi kita. Namun, ada juga suara dari dunia pendidikan yang berpikir sebaliknya. El Tao, wakil kepala sekolah dari OSIS Elementary Shenzhen, berpendapat bahwa robot tidak bisa menggantikan aspek emosional, nilai-nilai, serta kreativitas yang dibawa oleh seorang guru. Dewan Pendidikan Chu juga menambahkan bahwa meskipun AI digunakan untuk membantu perencanaan pelajaran dan penilaian pekerjaan rumah, AI tidak akan mengambil alih ruang kelas. Ini lebih kepada kerjasama antara manusia dan mesin, mereka mencari cara untuk bekerja bersama. Semua ini membuatku teringat pada sesuatu yang dikatakan Jack Ma sekitar 10 tahun lalu. Dia pernah memperingatkan bahwa pendidikan akan dibalikkan oleh AI. Apakah dia benar? Mari kita kembali ke apa yang dia katakan, karena sangat menyeramkan betapa cocoknya hal itu dengan situasi saat ini. Dia berkata, semua orang panik tentang pekerjaan dan teknologi yang berkembang pesat. Tapi yang seharusnya kita khawatirkan adalah reformasi pendidikan. Menurut Jack Ma, dalam 30 tahun ke depan, terobosan teknologi bisa berujung pada kekacauan sosial jika kita tidak memikirkan kembali cara kita mengajar orang-orang. Bahkan universitas ternama seperti MIT atau Stanford harus bertanya, orang seperti apa yang dibutuhkan masa depan? Jika tidak, kita hanya akan mencetak lulusan yang tidak dapat menemukan pekerjaan, dan itu masalah besar. Jack juga menyoroti bahwa pendidikan di masa lalu berfokus pada pengetahuan, di mana siswa hanya dijejali fakta. Namun, masa depan adalah tentang kebijaksanaan, kreativitas, dan pengalaman. Dahulu, kita mengubah manusia menjadi mesin dalam sistem jalur perakitan. Tapi sekarang, justru sebaliknya, mesin mulai bertindak seperti manusia. Dan mesin, mereka akan menjadi lebih pintar dan lebih kuat dari kita. Mereka tidak butuh rehat minum kopi atau merasa kesal. Jadi, apa yang tersisa bagi kita sebagai manusia? Kreativitas, imajinasi, kepemimpinan, dan tanggung jawab, itulah hal-hal yang tidak bisa disentuh oleh mesin.
Jack Ma bahkan mengangkat ide tentang love quotient, LQ, atau kecerdasan cinta, yang menurutnya lebih penting daripada IQ dan EQ. Kita membutuhkan LQ mengajarkan anak-anak untuk peduli, untuk mencintai, agar mereka tidak hanya menjadi bagian dari sistem yang digilas oleh robot. Dan, jujur saja, aku pikir dia benar sekali. Tiongkok memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam mendidik anak-anak mereka. Mereka benar-benar unggul dalam sains, matematika, sebut saja bidang akademik apapun, mereka menguasainya. Namun, dalam hal pengasuhan? Nah, disitulah mereka masih memiliki ruang untuk bertumbuh. Dan mereka mengetahuinya. Jika kita melihat secara global, siswa Tiongkok hampir selalu berada di puncak dalam kompetisi akademik. Tidak ada yang meragukan itu. Tetapi ketika kita berbicara tentang olahraga, seni, atau bahkan sekedar bersantai dan berbicara dalam bahasa Inggris, nah, disitulah tantangannya. Dan itulah yang menjadi perdebatan. Hal-hal sederhana seperti melukis gambar atau menendang bola adalah bagian dari apa yang membuat seseorang bahagia. Jack Ma mendukung ide itu dengan mengatakan bahwa kita harus berhenti menghasilkan robot dalam kulit manusia, dan mulai membesarkan anak-anak yang dapat merasakan, menciptakan, dan terhubung dengan orang lain. Karena pada akhirnya, itulah aspek-aspek yang tidak dapat dipalsukan oleh mesin, setidaknya belum bisa. Bayangkan sebuah dunia di mana anak-anak hanyalah mesin skor ujian. Kedengarannya suram, bukan? Sekarang, mari kita maju ke hari ini, dan kita melihat bagaimana prediksi Jack Ma mulai menjadi kenyataan. Jepang pernah mengalami booming gadget di era Showa. Lalu, AS mengambil alih dengan internet. Dan sekarang, Tiongkok punya peluang untuk melompati semua orang dengan AI. Ini seperti kisah underdog klasik, negara yang lolos dari perangkap pendapatan menengah tetapi dengan pendekatan yang sama sekali baru. Biasanya, negara-negara mengandalkan real estate sebagai penggerak ekonomi utama. Mereka membangun kota-kota, menguangkannya, lalu ketika pasar melambat, mereka beralih ke industri berat seperti otomotif atau perkapalan. Tapi Tiongkok, mereka melakukannya dengan cara yang berbeda. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Data terbaru untuk tahun 2024 menunjukkan bahwa AI justru menghidupkan kembali sektor real estate, bukan membiarkannya memudar. Dari total 33,3 miliar meter persegi perumahan perkotaan, sekitar 9,2 miliar meter persegi akan segera diperbarui. AI berperan besar di sini, menghadirkan model pembangunan yang lebih efisien, meningkatkan produktivitas sebesar 47%, dan meningkatkan prediksi konsumsi energi hingga 92% dengan akurasi luar biasa. Ini gila, manajemen properti kini berubah menjadi permainan yang sepenuhnya digerakkan oleh data. Dan itu bukan satu-satunya sektor yang terpengaruh. AI juga merambah ke industri otomotif. Ekspor kendaraan listrik, EV, Tiongkok meroket dalam 24 jam berkat pabrik pintar yang menulis ulang aturan perdagangan global. Diperkirakan, pada akhir tahun ini, industri AI akan mencapai nilai 2,3 triliun yuan di seluruh dunia. Tapi di balik itu semua, ada perubahan besar dalam pasar tenaga kerja. Profesi seperti insinyur pengemudian otonom mengalami lonjakan permintaan hingga 340%, sementara penjualan mobil konvensional di toko 4S turun drastis, mencapai 62%. Ini benar-benar permainan yang baru. Bahkan di sektor hukum, AI mengubah lanskap kerja. Model berbasis mesin seperti Du dapat menghasilkan dokumen hukum 80% lebih cepat, meskipun pengacara tetap relevan dengan beralih ke peran strategis yang lebih besar. Hal yang sama terjadi di dunia pendidikan. AI kini menangani 70% kuliah yang bersifat monoton, sementara manusia tetap menjadi perekat emosional bagi anak-anak.
Cukup keren, bukan? Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Tiongkok menghadapi tantangan besar dengan nilai kekayaan real estate yang mencapai 19 triliun yuan. Jika mereka tidak berhati-hati, nilai ini bisa menguap begitu saja. Jadi, mereka menjadi kreatif. Kombinasi AI dan sistem 2 jalur perumahan yang lebih terjangkau membantu menjaga stabilitas pasar, sementara teknologi digital twin meningkatkan pasar properti mewah. Bahkan, Ponjo kini tengah menguji penggunaan blockchain untuk melacak seluruh siklus hidup sebuah rumah. Hasilnya, kesalahan dalam penjualan properti bekas berkurang dari 15% menjadi hanya 3%. Teknologi ini benar-benar mengubah permainan. Baiklah, ini strategi yang licin, menghindari kehancuran gaya Jepang dan membeli waktu untuk industri mobil, chip, serta sektor strategis lainnya. Maksudku, AI sedang menerobos di mana-mana, tetapi masih ada ketegangan besar yang belum terselesaikan. Kita harus mencari tahu bagaimana ini akan berkembang. Lihatlah data ini, ada 743 model AI mutakhir di seluruh dunia, tetapi Tiongkok hanya memiliki akses ke 12% dari data medis inti. Itu masalah besar. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa terjebak dalam pola yang sama seperti Android, selalu dalam posisi mengejar ketertinggalan dan bergantung pada sistem orang lain. Itu bukan situasi yang ideal. Sekarang, inilah bagian yang liar. AI sudah mulai mendiagnosis penyakit lebih baik daripada dokter manusia. Dan, kita benar-benar hampir sampai di titik itu. Tapi ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Siapa yang bertanggung jawab jika sesuatu terjadi? Sampai sekarang, perdebatan ini masih terjebak dalam diskusi ala General Electric di abad ke-19 tentang regulasi yang ketinggalan zaman. Tiongkok memiliki teknologi yang sangat canggih, tetapi sistem hukumnya masih yang lama. Dan kemudian ada tantangan energi. Pelatihan AI tingkat lanjut seperti GPT-5 memerlukan daya yang sangat besar. Kita berbicara sekitar 3% dari total listrik yang dihasilkan oleh bendungan 3 Ngarai dalam setahun. Itu angka yang gila. Tapi inilah kikernya, energi yang sama juga harus digunakan untuk memberi daya pada semua kendaraan listrik yang mereka dorong ke pasar. Jadi, mereka pada dasarnya sedang bergulat dengan sumber daya yang sama. Oke, itu bukan situasi yang ideal. Sejarah punya beberapa pelajaran untuk mereka. Pergeseran ekonomi yang sukses tidak hanya terjadi karena teknologi keren. Tidak. Anda membutuhkan teknologi plus guncangan sosial yang cukup kuat untuk menggerakkan sistem lama. Pikirkan tentang itu, revolusi teknologi luar biasa, tetapi jika struktur sekolah lama tetap stagnan, maka semuanya hanya akan berjalan di tempat. Jack Ma sudah melihat ini datang. Dia tahu bahwa pendidikan dan dunia kerja harus berubah, karena masyarakat saat ini sedang terseret dalam gelombang AI yang semakin besar. Tiongkok membuktikan bahwa Anda bisa menulis ulang aturan, tetapi Anda harus memikirkan ulang segalanya, bagaimana anak-anak belajar, bagaimana orang bekerja, dan bagaimana nilai ekonomi diciptakan di masa depan. Selanjutnya, kita akan menggali lebih dalam di mana semua ini bisa tersandung, dan apa artinya bagi kita semua yang menyaksikan dari negara lain. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.